jawaban yang jujur ini, Bapak. Pagi. Oke, kita coba bahas dulu ya. Tadi ada 4 statement, ada 4 pemahaman tentang bahagia. Tapi sebenarnya bahagia itu apa sih? Ya, jadi saya berkecimpung banyak di bidang psikologi. Saya juga terlalu mencari apa sih yang membuat orang bahagia. Apakah kalau dia punya harapan, keinginan lalu bahagia? Kalau dia punya tim yang oke bahagia? Kalau punya atasan yang oke bahagia? Kalau punya uang bahagia? Benar begitu nggak sih? Nah, kita lihat ya. Ternyata setelah diteliti, diselidiki, bahagia itu adalah mental state. Mental state. Bukan benda, bukan barang, bukan situasi, bukan kondisi, tapi mental state. Nah, kalau sifatnya mental state, artinya namanya bahagia itu tidak tergantung situasi dan kondisi yang ada. Ya, kembali kalau kita ke tim, ya. Saya yakin 100% tidak ada namanya organisasi dengan banyak kepala, dengan banyak keinginan, tiba-tiba tidak ada konflik. Impossible. Ya, saya banyak bantu juga banyak perusahaan, bahkan dari mulai yang skala perusahaan cuman 15 orang sampai skala perusahaan yang sampai ribuan, konflik itu pasti ada. Kenapa? Isi kepala orang beda-beda. Gitu ya. Tapi yang namanya kita harus membangun be happy ya, apalagi dalam tim seperti ini adalah semua ada di mental state kita, semua ada di kepala kita. Kita mau happy kapanpun juga harusnya bisa. Ya, saya punya uang, nggak punya uang, mau bahagia boleh nggak? Boleh. Ya tinggal setel aja. Saya lagi konflik sama orang, boleh nggak bahagia? Boleh, why not? Gitu ya. Nah, ini apa pengaruhnya terhadap pekerjaan kita? Karena kebahagiaan orang dalam tim juga kebahagiaan seluruh tim. Ya, jadi kita harus saling ya, ada interaksi gitu kan ya. Oke. Nah, kalau kita bicara kebahagiaan ya, adalah sesuatu yang kita harapkan dan ingin kita capai dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah kita hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Nah, pada akhirnya komunitas saling mendukung inilah menjadi kunci. Masing-masing orang happy, bisa enjoy di situ, bisa kerja dengan produktif, mengerjakan sesuatu dengan sukarela dan lain sebagainya. Hanya muncul kebahagiaan itu adalah yang bisa membuat kita bahagia. Saya tertarik dengan tagline-nya Sosya. Jadi menarik tuh ya kalau kita bicara strong gitu kan ya. Walaupun saya nggak tahu isinya apa nih ya, tapi kalau kita bicara strong adalah ketika jadi kita membutuhkan apa ya, kalau saya strong ini bisa dua ya, dan itu bisa secara fisik, terrealisasi kuat, bisa gitu, secara mental, suasana kerja yang kuat. nyaman, Kita bicara keluargaan, lalu hanya lingkungan dua-duanya kuat aja yang bisa. Tadi kan juga sama ya. Pada baik. saat kita melakukan beberapa aktivitas kan fisiknya ya. Tadi siapa tuh, ada bapak yang loncat-loncat. Tadi yang muda-muda nggak loncat-loncat, disuruh bapak-bapak loncat-loncat ya, sampai toeng dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya dalam membangun satu tim, kekuatan baik fisik maupun mental juga sangat penting supaya apa, pekerjaan bisa tuntas dan selesai, gitu kan ya. Lalu kedua, ya kita bicara sehat lah ya. Jadi sehat fisik dan mental. Jadi sehat itu bukan satu sisi aja. Banyak orang yang fisiknya saya sehat, bahagia adalah atletis. Saya ke diri saya kalau saya pas lagi ya. Jadi kesehatnya paling lengkap itu kalau dua-duanya. Udah biasa Ya. gitu. Dan kenapa coba kita perlu sehat dan secara fisik dan mental? Karena tugas kita, apalagi di lembaga seperti Bapak dan Ibu, adalah membantu orang mencapai target mereka, mencapai kebahagiaan mereka. Yang tanya dulu ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu orang yang bilang begini, you can feed the hunger if you hunger. Bagaimana kita bisa memberi makan orang yang kelaparan kalau kitanya kelaparan? Artinya banyak loh. Ya, artinya kita bisa membuat orang bahagia kalau kitanya bahagia. Kayak pas kita bisa orang yang membuat dikasih orang senang kalau kitanya senang. Kita bisa membuat orang produktif kalau kitanya produktif. Jadi tugas kita ya di sini besar sekali gitu loh. You can feed the hunger if you hunger. Gitu ya. Jadi kitanya harus kenyang dulu, kitanya harus makan dulu, baru kita bisa memberi makan buat orang lain secara fisik dan secara mental, gitu ya. Lalu yang terakhir, yang paling penting, saya pernah ditanya sama orang, Pak, bisa nggak sih kita saling memotivasi? Bisa nggak seorang motivator bisa memotivasi orang? Bisa nggak Pak saya memotivasi orang lain? Bisa, tapi hanya 20%. Karena apa? Karena manusia itu termotivasi oleh apa? Dirinya sendiri.
dia hanya bisa termotivasi kalau lingkungan. Nah, supaya kita bisa membangun lingkup pekerjaan yang saling memotivasi, ya tentunya kita juga harus bisa termotivasi dulu, gitu kan ya. Nah, jadi semangat hanya bisa muncul dari dalam diri sendiri. Jika kita menganggap diri kita lah pengendali sekitar kita, maka kita akan lebih memiliki semangat kerja. Kita yang mengendalikan. Saya mau memotivasi orang lain, saya memotivasi diri saya sendiri, gitu ya. Tidak tergantung ketemu orang yang bermasalah, aduh jadi stres. Ketemu ini bermasalah, kitanya down dan lain sebagainya. No, kita yang membangun semangat di lingkungan kerja kita, gitu kan ya. Nah, hal-hal apa sih yang kita bisa lakukan? Yuk, ini sebenarnya hasil dari saya merangkum banyak pelatihan-pelatihan, dimanapun juga pada akhirnya saya menemukan formula-formula tertentu ya, yang seharusnya kita lakukan supaya apa? Kerja kita nyaman, hubungan relasi kita baik dengan semua orang, ujung-ujungnya kita produktif dan happiness, gitu ya. Yang pertama, keep focus on task and goal. Ya, seringkali kita terdistraksi oleh banyak hal ya. Entah itu terdistraksi oleh masalah dengan teman, terdistraksi secara emosi. Wah, gua nggak seneng sama si A, nggak seneng sama si B, nggak seneng, wah segala macam tuh, ya. Dan biasanya yang mendistraksi kita itu hampir 60% yang membuat orang gagal mencapai goal, tugas sama goalnya, gitu kan ya. Yuk kita belajar untuk fokus kepada kita mau kemana sih. Tim juga sama ya, saya bersyukur ya kalau di tim ini tadi kalau saya lihat juga kan bagaimana kita sama-sama bisa kerjasama karena kita percaya bahwa saya punya tugas, saya punya goal ya kan. Tadi kan semuanya bergerak. Coba kalau ada yang diem, nggak dapat nilai besar, nanti kita lihat siapa yang paling besar nilainya, gitu ya. Karena kita ikut bergerak semua tuh, kesana kemari kesini. Bahkan mungkin saya lihat tadi ada yang menarik ya, ada beberapa kelompok yang diatur oleh beberapa orang, ya. Ada yang ngatur segala macam, yuk sama-sama, dan yang ngikutin juga patuh, ya. Akhirnya tercapai target. Tapi ada juga kelompok yang pilot otomatis, ya, otomatis pilot tuh, sini bergerak sendiri. Tapi uniknya apa? Karena di kepalanya, saya harus punya goal nih. Saya apapun tugas di situ saya cari deh, mana yang bisa saya lakukan. Ada yang begitu. Jadi nggak? Jadi juga, gitu ya. Kenapa? Kita sudah benar-benar fokus kepada apa sih yang mau kita tuju. Nah, dalam bicara pekerjaan juga sama. Ya, kembali ke goal kita apa sih? Kita punya misi apa sih? Kita punya misi untuk membangun anak Indonesia. Misi itu tanamkan terus. Nanti yang lainnya hilang, gitu ya. Yang lainnya berkurang, konflik-konflik itu berkurang. Tapi kalau kita lupa pada goals kita, mulai itu nanti urusan-urusan sepele jadi masalah dan lain sebagainya. Ya, jadi keep focus on task and goal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga penting. Don't sweat with small things. Jangan terjebak di hal-hal yang tidak penting. Ya, waktu kita sehari itu terbatas. Ya, dengan tidur segala macam ya minimal kita kerja ya 9-10 jam lah ya, 8-9-10 jam. Ya, bisa dibayang nggak tuh? Dengan tugas project yang banyak sekali harus kita handle, rasanya akan kurang. Apalagi kalau ditambah dengan apa? Hal-hal nggak penting diikut sertakan. Masuk ke sana, masuk ke sini, pusing sendiri, stres sendiri. Urusan teman, urusan ini, urusan itu, wah blunder akhirnya. Yuk kita belajar. Don't sweat with small thing. Tahun 2005 saya beli pertama kali buku ini. Ya, menarik tuh. Isi buku itu mengupas banyak sekali orang nggak pernah kemana-mana. Banyak organisasi juga macet, banyak komunitas juga macet. Karena apa? Disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, kadang-kadang merusak fokus dan lain sebagainya. Belajar. Yuk, ini penting nggak? Nggak penting? Oke, selesaikan. Gua ribut sama satu orang. Ini mau diterusin karena saya ego atau saya mau tuntaskan biar kita beres. Tuntasin, salaman, selesai. Gitu ya. Konflik boleh nggak? Konflik harus ada. Konflik pasti ada, nggak bisa hilang. Tapi cepat selesaikan. Ya, ada orang bilang kalau bisa konflik itu sebelum matahari terbenam tuh diselesaikan dulu. Supaya apa? Besok kita ngadepin konflik baru lagi. Tapi kalau konflik satu hari, ya kita bawa besok. Kebayang nggak sih? Nggak selesai nih sama temen nih. Saya bawa besok tuh, konfliknya double. Karena besok saya ngadepin konflik dengan yang lain lagi. Kalau kita tunda lagi, kita tunda besok lagi. Akhirnya konflik nggak pernah beres-beres. Belajar. Setiap ada konflik, selesaikan, ngomong apa adanya, salaman, selesai.
besok kita dengan masalah baru lagi. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita ini bukan Superman. Nggak ada Superman. Saya selalu bilang di banyak teamwork, team building, tidak ada Superman. Kita ini super team. Masing-masing orang punya strength, punya weakness, punya segala macam, ya, yang hanya bisa kalau bersatu baru mencapai tujuan. Ya, kita ini saling melengkapi sebenarnya. Ya, saya kadang-kadang juga belajar banyak gitu ya, bahwa kalau saya punya partner, punya anak buah, bahkan ya punya bawahan, saya melengkapi kelemahan mereka. Mereka juga melengkapi kelemahan saya. Nah, kalau kita bisa sinergi sama-sama, nggak pakai ego ya, nggak gua kan lebih dan sebagainya, fine, kita akan bisa mencapai target kita ke arah yang tepat. Ya, harus menyadari, nggak ada yang Superman, tapi kita bicara super team. Ya, oke. Nah, lalu yang terakhir adalah serve other with heart. Ya, ketika kita menghadapi manusia, tidak ada logika, tidak pakai logika. Saya psikolog hampir kurang lebih 27 tahun. Saya bilang begini, Pak, bisa nggak sih orang tuh punya rumus matematis? Saya bilang nggak bisa. Ya, cara yang sama pada satu orang bisa jadi responnya bisa beda. Berapa bedanya? Bisa banyak. Ya, saya baik sama satu orang, dengan baik sama orang kedua, responnya bisa beda. Yang pertama bilang, "Wih, makasih ya, thank you ya." Yang kedua, cuek aja. Yang ketiga, malah emosi. Yang keempat, ngomel-ngomel. Bingung kan? Loh, saya ini berbuat baik, tapi kok orang reaksinya bisa beda-beda? Nah, itulah manusia. Nggak ada logikanya. Tapi ketika kita kerja dengan hati, kita belajar untuk oke, saya mau bantu orang. Saya nggak perlu mendapat balasan apa-apa. Saya pokoknya ikhlas bantu orang. Coba lihat, masalah semua bisa tuntas dan selesai. Ya, jadi kita coba ulang lagi ya tadi ya. Yang pertama, keep focus on task and goal. Ya, ingat misi kita apa sih? Saya ada di organisasi ini, misi saya apa sih? Tanamkan dalam-dalam. Oh, oke, saya ingin membantu anak-anak di Indonesia ini, ya. Lalu yang kedua, jangan disibukkan dengan hal-hal tidak penting. Yuk mulai dibuang-buang tuh yang nggak penting tuh. Ya bisa macam-macam ya. Kadang-kadang kita kan kalau ngelihat temen cembetut gitu ya, wah kita reaksinya, wah ada apa nih? Jangan-jangan gitu ya. Daripada pusing-pusing mereka-reka, kenapa sih teman cembetut sama saya hari ini? Tanya. Ya, karena apa? Jangan-jangan teman kita sakit gigi. Kita berpikir yang enggak. Wah, jangan-jangan dimusuhin saya gara-gara ini. Jangan-jangan kemarin gara-gara saya nggak ajak meeting dia marah. Jangan-jangan wah segala macam tuh. Sampai setengah hari kita ngabisin pikiran kita dengan hal-hal negatif dan membuat kita stres. Ternyata waktu sore akhirnya udah nggak tahan nih, gue tanya apa sih? Kenapa sih teman gue cemberut dari pagi? Kita tanya, bro, lu kenapa sih kok cembetut aja? Gigi, aduh, lu ngomong dong. Yang sakit gigi ngomong apa? Lah kamu juga nggak nanya, betul nggak? Coba kalau kita komunikasi baik, ya masalah tuh kadang-kadang hanya pikiran kita. Ya, saya psikologi, saya bilang ini, hampir 70% masalah itu adalah kita buat sendiri di pikiran kita. Itu yang berbahaya. Ya, supaya masalah cepat selesai gimana? Tanya, lo kemarin ini ya ada masalah ya? Enggak ada masalah. Oh sorry, berarti saya salah dong. Karena kita sebagai manusia ini apalagi senang baca ekspresi ya. Ekspresi ini jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Nah itu kadang-kadang jadi masalah-masalah kecil yang membuat kita blunder sendiri. Ya, belajar untuk selesaikan masalah dengan tanya langsung, asertif, direct, selesaikan, titik. Ya. Lalu yang berikutnya, ini tadi yang saya bilang ya, Superman tidak ada, yang ada super team. Ya, kadang-kadang kaki kita tuh dibantu sama orang-orang sekitar kita, tangan kita tuh dibantu sama orang sekitar kita. Dan yang terakhir, serve with heart. Ya, ketika orang kita sudah tolong, teman kita udah nolong, reaksinya nggak enak, biarin, urusan dia bukan urusan kita. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk organisasi dan buat orang lain. Titik. Ya. Oke ya, teman-teman, itu saya coba rangkum ya dari apa yang tadi dilakukan selama proses ya. Mungkin nggak mudah,
Mungkin nggak gampang, tapi saya berharap ini bisa dibawa untuk kita pikirkan. Kalau kita ingin jadi organisasi yang happiness, ya kan? Organisasi yang timnya tuh membuat kita happy, nyaman kerja di situ. Apakah bisa cari orang luar buat happy, Pak? Saya panggil konsultan ya buat happy, saya panggil psikolog ya buat happy, saya cari orang-orang pintar di dunia ini buat perusahaan saya happy. Nggak bisa. Yang bisa buat happy perusahaan kita hanya diri kita sendiri, kita yang ada di sini. Baik, terima kasih. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Afif Lutfi.